Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue mau bahas digital marketing buat seorang lawyer atau pengacara. Jadi, kalau lu sebagai seorang lawyer atau pengacara, pasti lu butuh klien dong. Dan ini kasusnya mirip banget sama profesional lainnya. Misalkan seorang dokter, seorang digital marketer kayak gue, terus juga misalkan dia seorang tax consultant, atau misalkan finance consultant. Intinya, kita butuh klien yang sedang bermasalah. Kalau hidupnya baik-baik aja, hidupnya itu semua fine-fine, nggak ada ini itu, kita tidak dibutuhkan, atau layanan atau services kita tidak dibutuhkan. Contoh paling simpel, kalau seseorang tidak sedang berperkara hukum, dia tidak butuh lawyer, atau dia tidak merasa ada kesalahan atau apapun juga, dia nggak butuh lawyer. Tapi kalau dia sedang berperkara hukum, atau misalkan kaitan dengan hukum, polisi, penjara, dia akan mencari seorang lawyer untuk membelanya. Begitu pula dengan orang yang sakit. Kalau dia sakit, dia cari dokter. Kalau dia sehat-sehat aja, dia nggak akan ke dokter. Dan itulah kenapa industri kita kadang nggak enak banget ya, kita ketemu orang yang sedang bermasalah dan bermasalah dan bermasalah. Sebagai seorang profesional kayak lawyer, apa sih yang harus dilakukan untuk melakukan kegiatan digital marketing dengan proper? Dari semua yang gue udah cek, gue udah riset, hal yang paling mendekati, hal yang paling proper dan paling relevan untuk dilakukan adalah satu, yaitu mendominasi audiens atau market dengan konten. Ulangin, jadi lu perlu membuat konten secara banyak, rutin, dan konsisten sebagai upaya marketingnya lu. Itu yang lu sebarluaskan ke semua platform, semua media, dan sehingga audiens kalau butuh ketika mereka berperkara hukum, mereka akan ingat, oh orang ini loh, atau sosok ini loh, atau brand ini loh, yang gue bisa hubungi. Nah, ini juga terkait dengan kalau lu sebagai seorang lawyer. Orang kalau lagi masalah hukum ingetnya lu. Contoh, pengacara yang paling kita kenal di kepala kita top of mind. Siapa? Salah satunya untuk gua muncul Hotman Paris. Gua nggak tahu lu. Kenapa? Karena ini orang udah kayak selebriti. Muncul terus di semua platform. Bahkan konten-konten yang tidak dengan sengaja dibikin untuk dia pun kadang melibatkan nama dia, dan itu kan jadi promosi kan, bentuk sebagai edukasi kepada market bahwa kalau lu ada perkara hukum butuh seorang lawyer, orang ini nih. Kalau lu sebagai seorang lawyer ataupun profesional lainnya yang serupa, lu bisa melakukan hal ini, dimana lu menyebarluaskan konten lu. Tentunya lu perlu produksi konten secara konsisten, dan konten-kontennya ini harus konten-konten yang berkualitas. Formatnya bisa beraneka ragam, bisa konten misalkan ngomong satu arah seperti ini dengan isi yang berkualitas, ataupun formatnya podcast, ataupun lu pakai misalkan animasi, atau lu pakai lainnya, itu sangat-sangat possible. Intinya adalah menyebarluaskan konten dan produksi konten secara konsisten. Itu kurang lebih dari gua, semoga bermanfaat buat lu semua, dan ingat, konsistensi dan mendominasi audiens lu dengan konten.